Bangsa Indonesia memang dari awalnya memang berbeda-beda, terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, suku bangsa yang kecil yang kemudian kritislah dalam memilih. Apa yang kemudian menandai kecerdasan atau kekritisan dalam memilih itu adalah bagaimana kita Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita sering sekali melihat bahwa sesuatu yang berbeda itu sering sekali menyebabkan kita terjebak di dalam konflik. Berbeda itu memang picu dari suatu konflik. Karena kita harus punya suatu kecerdasan yang kita sebut differential quotient, yaitu kecerdasan menghadapi perbedaan. Bahwa Allah sendiri menciptakan dunia ini, baik semesta raya, makrokosmos dan mikrokosmos itu sendiri, dengan dasar ciptaan yang berbeda satu sama lain. Sejak sidik jari dan apapun yang telah diciptakan oleh Allah, semuanya serba berbeda. Maka perbedaan itu adalah sunnatullah, dan kemudian terwujudlah perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya ketika manusia hidup yang terjebak dalam berbagai sektor kehidupan yang kemudian satu sama lain saling berbeda. Kita seringkali perbedaan itu menyebabkan konflik yang sampai kita harus saling bunuh, harus saling bermusuhan. Itu sebenarnya kita sendiri sudah melawan sunnatullah. Sebenarnya berbeda itu harus kita sadari sebagai suatu khazanah yang akan memperkaya kehidupan manusia dari sisi keilmuan, dari sisi kebudayaan, dari sisi peradaban, dan segalanya untuk kita kemudian antar perbedaan itu bisa kita terima sebagai suatu yang memang maunya Allah, dan kita harus saling mengenal antara perbedaan-perbedaan itu. Dan kemudian banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam politik misalnya, yang satu sama lain kemudian saling mencaci maki, saling menghujat, saling memusuhi, saling membenci. Bukan itu yang seharusnya kita timbulkan karena perbedaan. Perbedaan harus melahirkan penghargaan, penghormatan dan sebagainya untuk kita kemudian saling mengenal perbedaan itu. Dan dengan saling mengenal kita akan dewasa menghadapi berbagai perbedaan, sehingga perbedaan itu memperkaya khazanah pengetahuan kita dan melahirkan umat-umat yang dewasa dalam berkehidupan. Jadi perbedaan itu pada dasarnya sesuatu yang memang sunnatullah, dan itu adalah kehendak daripada Allah. Namun perbedaan-perbedaan itu ketika masuk ke ranah sosial, di situ perlu kesepakatan di mana kita bisa melahirkan suatu undang-undang, suatu kebijakan-kebijakan, satu aturan yang kemudian kita terlibat di dalam bermusyawarah, dalam musyawarah untuk menentukan apa yang dapat kita sepakati bersama. Mungkin kita perlu melihat secara fokus di dalam politik yang sering sekali di sini orang menyebabkan satu sama lain bermusuhan sampai membenci dan sebagainya. Sebenarnya perbedaan dalam politik itu hanya perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, yang kemudian perbedaan pendapat itu tidak harus melahirkan kebencian satu dan yang lainnya. Tapi perbedaan pendapat itu menentukan pilihan-pilihan mana yang kita suka. Ya, kita pilih mana yang kita lihat sebagai sesuatu yang lebih benar. Itulah pilihan kita. Bukan berarti perbedaan ini harus kemudian saling membenci satu sama lain. Cerdaslah memilih, cerdaslah untuk berbeda dan sebagainya, untuk kemudian melahirkan masyarakat yang bisa hidup bersama dengan segala perbedaannya. Seperti negeri kita juga dari awal sudah dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, beragam-beragam tapi bersatu dalam keikaan. Artinya masyarakat yang berbeda ini semua diakomodasi untuk beraktualisasi diri, untuk membangun kebudayaan-kebudayaan sendiri antar berbagai suku bangsa di Indonesia ini, untuk kemudian mampu merajut satu kesepakatan dalam bentuk aturan, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk ideologi, untuk bersama kita berpegang teguh pada ideologi itu yang menghasilkan satu rumusan bersama untuk cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa.
bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memang dari awalnya memang berbeda-beda, terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, suku bangsa yang kecil yang kemudian bersatu membangun suatu kesepahaman, membangun suatu kesepakatan untuk cita-cita bersama bangsa Indonesia yang memiliki tujuan-tujuan yang mulia, terutama kita di Aceh yang sekarang akan berhadapan dengan pilkada, di mana kita harus menentukan pilihan terhadap seorang pemimpin yang kita namakan gubernur, katakanlah. Nah, kalau hal kegubernuran ini kan memilih pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan sejumlah keuangan yang nanti dikelola oleh para pemimpin itu. Bagaimana dia menggunakan ini? Bagaimana visi misinya? Bagaimana pemahamannya tentang masalah-masalah yang harus dipecahkan di Aceh. Jadi apa yang menjadi penilaian kita terhadap figur-figur yang tampil adalah apa rencana masa depan dia, apa visi dan misi masa depan dia. Bukan pada sesuatu yang sifatnya seorang figur yang tidak kita pahami apa tujuan dari kepemimpinan yang akan dia jabati nanti. Seorang gubernur harus kita ketahui apa yang akan dilakukan setelah dia terpilih terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan daerah Aceh. Apa kebutuhan rakyat Aceh? Apa sesungguhnya yang menjadi aspirasi rakyat Aceh? Jadi dalam perencanaan, dalam visi misi itu dapat kita lihat muatan dari apa yang akan dilakukan ketika dia terpilih. Bukan seorang figur yang kita lihat hanya sekedar populer dan sebagainya, tapi lebih jauh dari situ kita mampu mendeteksi apa yang perlu kita pahami tentang orang tersebut, tentang penguasaan masalah dan perencanaan dari apa yang masalah-masalah yang akan dipecahkan, yang akan dilakukan kalau dia terpilih. Saya mengajak masyarakat untuk kritislah dalam memilih. Apa yang kemudian menandai kecerdasan atau kekritisan dalam memilih itu adalah bagaimana kita memahami sosok itu terhadap tugas-tugas yang akan diemban. Bagaimana sosok itu bertanggung jawab terhadap berbagai aspirasi, masalah, berbagai peraturan yang harus dijalani. Sejauh mana penguasa atau pemimpin yang kita pilih itu bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang kita berikan. Jangan nanti seperti apa yang terjadi selama ini, yang banyak justru korupsinya. Sedangkan kebutuhan rakyat dan segala masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin itu dalam urusan dengan rakyat yang dipimpinnya, seperti masalah-masalah irigasi, bendungan, dan persoalan banjir, persoalan lingkungan alam, dan sebagainya, itu nggak pernah kita menjadi sorotan penilaian kita terhadap kemampuan dia bertanggung jawab soal-soal yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Ya, oleh karena itu perbedaan yang terjadi antara dua atau tiga atau berapa golongan, lihatlah secara kritis. Apakah itu perbedaan dalam cara berpikir, dalam pendapat, dalam persoalan yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan setelah dia terpilih? Itu yang perlu lebih banyak diketahui. Bukan persoalan yang kemudian menyangkut pribadi si yang bersangkutan, yang kemudian menjadi objek caci maki, menghina sana-sini. Jadi itu bukan cerdas memilih, bukan kita yang mampu menilai orang yang tepat, tapi lebih kepada sesuatu yang nggak ada hubungan dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan ketika dia terpilih nanti. Memang kepribadian orang perlu kita lihat, apakah dia seorang terpercaya, apakah dia seorang pemberani, apakah seorang yang jujur. Itu perlu secara pribadi kita lihat, tapi sejauh mana kemudian dia bertanggung jawab terhadap urusan-urusan yang bersifat publik. Ini yang lebih penting antara hubungan kapasitas kepribadiannya dengan keinginan merealisasi apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Barangkali inilah yang kita harus cerdasi bersama agar tidak terjebak dalam permusuhan yang tidak perlu. Mudah-mudahan
kita akan menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mampu melihat perbedaan sebagai sunatullah, yang kemudian kita bisa merajut suatu kesepahaman, keharmonisan dalam hidup bersosial, dan kemudian sebagai bangsa Aceh yang kemudian dapat mencapai cita-cita bersamanya. Bukan cita-cita yang sangat individu, sangat kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, cerdaslah memilih, cerdaslah melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang sunatullah dan tidak harus melahirkan kebencian dan permusuhan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.